Kan. Inggih, inggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang dalam acara BIMTEK live streaming PAIS Jatim Berkarakter bekerja sama dengan Telaga Ilmu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Kasih PAIS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Bapak Muhammad Ali Mustafa, SAG MPDI, yang kami hormati Kasih Pakis Kota Mojokerto, Ibu Dr. Anda Neni Mediawati Magister Manajemen, yang kami hormati tim PAIS Jatim Berkarakter, Ibu Nurul Hidayah MPD, yang kami hormati para narasumber workshop, Ibu Sendang Sari SPD, dan Bapak Fathur Rahman MPDI MSI, yang kami hormati pula rekan-rekan tim Zoom meeting dari Telaga Ilmu, Mbak Dinda, dan rekan saya, moderator yang luar biasa, Ibu Eka Windarti SPD AUD, serta para peserta workshop PAIS Jatim Berkarakter yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat, rahmat, taufik, dan hidayahnya pada siang ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti kegiatan ini. Juga salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang sangat-sangat kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di Zoom meeting PAIS Jatim Berkarakter ini. Mudah-mudahan setiap langkah dan aktivitas Bapak Ibu semuanya di sini dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan yang tentunya mendapatkan uh, balasan pahala di sisinya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelumnya perkenalkan, saya Masirah Bapak Ibu dari Kementerian Agama Kabupaten Malang. Dan rekan saya yang luar biasa, Ibu Eka Windarti, SPD AUD dari Madiun. Kami berdua akan mendampingi Bapak Ibu semuanya, akan memandu acara ini kurang lebih 2 jam ke depan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita flashback ke belakang, yakni tahun 2023, tepatnya adalah tanggal 5 Desember tahun 2023, ini Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, yakni Bapak Husnul Marom, beliau telah melunceng program unggulan dalam bidang PAIS, yakni PAIS Jatim Berkarakter, yang mana di situ adalah merupakan sinergitas antara pendidik agama Islam beserta PAIS Jawa Timur. Nah, tentunya komitmen bersama itu adalah merupakan kepedulian terhadap karakter para peserta didik yang mana mulai tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK yang saat ini di beberapa tempat masih mengalami hal-hal yang kurang terpuji. Oleh karena itu, merupakan konsentrasi bidang PAIS Jawa Timur beserta para pendidik agama di Provinsi Jawa Timur untuk terus fokus dalam bidang pembangunan karakter para peserta didik. Berhubungan dengan hal itu, Bapak Ibu, maka hari ini, Senin, tanggal 4 November 2024, kita hadir di sini adalah guna mengikuti BIMTEK yang terkait dengan pembangunan karakter di Jawa Timur
terhadap para peserta didik kita yang dalam hal ini dengan tema mengembangkan inspirasi sesuai kondisi akhlak masa kini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, agar acara hari ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar, maka perkenankan saya membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan Kasih Pais Kantor Kemenak Kabupaten Mojokerto, yang ketiga penguatan oleh Ibu Kasih Pakis Kota Mojokerto, 4 paparan materi dari narasumber 1, 5 paparan materi dari narasumber 2, 6 sesi tanya jawab, 7 penutup doa dan foto bersama. Baiklah Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya acara kita hari ini kita sangat berharap agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa manfaat bagi kita dan para peserta didik kita. Maka mari kita buka dengan berdoa, membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhiniyah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan Kasih Pais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, Bapak Muhammad Ali Mustafa SAG MPDI. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa didengar suara saya? Bisa Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator Ibu Masirah ya. Masirah Pak. Masirah ya, Masirah. Tulisannya Masirah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, mari kita bersyukur bisa bertemu online dalam rangka kegiatan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang kebetulan yang kedua yang dihadiri Ibu Neni Kasih Pais Kota Mojokerto, Kasih Pakis ya, Kasih Pakis Kota Mojokerto, Ibu narasumber yang kebetulan hari ini dari Kota Mojokerto Bu ya, Ibu siapa Bu dari Mojokerto? Ibu Sendang Ibu TK Sari. ini ya. Ibu Sendang Sari. Bu Sendang Sari ya. Yang kedua Ibu Bapak Fathur Rahman. Bapak Fathur Rahman, Bapak. Bapak ya. Bapak Ibu, mari kita mengucapkan rasa syukur karena kegiatan ini masih diberi izin Allah dan atas nikmatnya kita bisa bertemu pada siang hari ini. Ya. Kemudian salat salam kita tetap kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat. Bapak Ibu, kegiatan ini sangat penting karena kita telah meluncing kegiatan salah satu kegiatan kita itu banyak. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur khususnya ke bidang BAIS ya. Ini berkaitan dengan akhlak ya, berakhlakul karimah. Generasi kita adalah generasi Z ya. Generasi yang lahir ya di alam yang sudah digital. Ini tentunya berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang membedakan adalah generasi kita ya, dan generasi yang akan kita didik dan yang kita didik sekarang dan yang akan kita didik tentunya akan mengalami perubahan. Perubahan inilah yang mendasari kenapa kegiatan ini dilaksanakan. Sebab buku-buku kita, ya, narasumber kita yang dulu sudah berbeda. Apalagi kegiatan kita ini kegiatan online ya, tentunya dengan kegiatan ini bisa segera ya. Karena sekarang itu serba cepat ya. Siapa yang cepat dia dapat ya. Tapi dapatnya itu juga bisa baik, bisa buka buruk. Tinggal apa yang dibuka oleh generasi kita ini, generasi Z ini. Di belakang generasi Z sudah ada namanya generasi milenial itu ya, generasi milenial, generasi alpha ya. Sudah banyak namanya ya. Tapi narasumber kita ya, ini harus yang kompeten, yang tepat.
Makanya diadakanlah BIMTEK namanya apa namanya berakhlak ini khusus yang on dua yang di Kabupaten Sidoarjo. Pais Jatim berkarakter, Bapak. Pais Jatim Nah, ya di berkarakter. Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto. Ini kalau menurut data kami ini ada 260 Bu ya pesertanya. Inggih, inggih, Pak. Ya. Cuma sementara yang masuk baru 38. 38. Ini yang lainnya Inggih. kemana Bu ini? Kok sedikit sekali ini ya. Kalau di Mojokerto ada yang sudah kami hubungi, ternyata mereka bersamaan dengan kegiatan ini, PPG rupanya ini teman-teman di Kabupaten Mojokerto karena juga online juga. Ya. Tapi nggak apa, nanti kita tetap lanjut karena kegiatan ini sudah diagendakan dan harus uh, mempunyai produk ya. Jadi peserta ini harus menulis dan sebagainya yang khususnya tentang akhlak. Lah, akhlak ini banyak karena sudah apa ya sejak adanya Islam ya agama Islam itu sesuai dengan Al-Quran hadis akhlak itu banyak sekali yang bisa diambil atau menjadi inspirasi. Ini sudah on dua, jadi ini inspirasinya insya Allah sudah muncul. Nah, tapi bagaimana mengembangkannya? Nah, ini mengembangkannya kita sesuaikan dengan generasi kita, generasi yang kita bina ini. Generasi kita ini unik sekali karena eh, guru kita yang di sekolah ini kadang belum tahu, ya, belum tahu perkembangan apa yang ada di lapangan, apa yang ada di masyarakat, ada di dunia mereka. Sementara guru-gurunya, ya, karena mungkin belum sempat buka media sosial atau apa yang sifatnya online, akhirnya tertinggal. Nah, ini generasi yang unik di sini. Ya, makanya tepat sekali pihak bidang pendidikan agama Islam kantor wilayah Provinsi Jawa Timur ini mengadakan kegiatan ini. Ya, supaya literasi kita itu bertambah. Apalagi kegiatan ini didukung dan di apa ya bekerjasama dengan Telaga Ilmu ya dari Madiun insya Allah ya Pak Sinten ya Pak Pak Irsan atau siapa? Ersan. Pak Irsan ya Pak Irsan Iya, Pak sudah Ersan. lama ya Iya, sudah Pak lama Irfan. bekerjasama dan sudah memunculkan banyak literasi banyak buku-buku yang di apa istilahnya sudah dibukukan ya sudah di apa ISBN kan ya dari dulu kita dan jumlahnya insya Allah ribuan sudah. Nah ini dengan adanya kegiatan ini nanti akan diperluas lagi ya apa nanti dalam buku itu dalam bentuk buku digital atau dalam apa buku yang dicetak ya supaya cepat menyebar. Kalau dicetak mungkin akan lama, tapi kalau sudah berbuat digital, nah ini harus uh, diupayakan ya disesuaikan dengan uh, generasi kita, generasi Z ini karena mereka sudah menggunakan digital. Banyak anak-anak kita ini di sekolah sudah nggak mau baca buku yang cetakan itu. Mereka lebih ke media sosialnya. Nah, untuk akhlak mulia ini karena mereka ini dunianya sudah berbeda, nah, sudah banyak ya, banyak yang tidak menggunakan buku-buku, tapi mereka menggunakan eh, buku digital, ya, atau cetakan digital atau media digital. Ya. Semuanya akan bermuara bagaimana anak-anak memperoleh cara memperolehnya semuanya pakai digital. Sementara kita, nah, mungkin masih ada cetakan bukunya, nah, masih menggunakan istilahnya buku atau informasi dari apa namanya dari kitab atau dari apa yang sifatnya belum digital. Tapi sekarang Ibu, Bapak sudah banyak buku-buku apa yang sudah diterjemahkan ya dalam bahasa digital. Ya. Jadi bisa menjadi acuan, bisa menjadi sumber bagaimana akhlak sekarang ini. Nah, untuk peserta BIMTEK apa namanya pada kali Pais ini Jatim berkarakter. berkarakter, jadi Pais, berkarakter ini ya. Pais Ini, Jatim berkarakter gitu. nah, ini sudah memasuki model-model pembelajaran, model-model pelaksanaan dan model-model apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Jadi generasi Z ini istilahnya malas untuk membaca buku. Tapi kalau buku digital ini masih memungkinkan. Nah ini kali ya, bahkan nanti teman-teman peserta ini dari inspirasi yang muncul, ya, sinergikan dengan teman-teman untuk memunculkan
buku digital, ya, otomatis nanti tentang penulisan dan sebagainya harus mengikuti petunjuk dan kaidah-kaidah yang berlaku, ya, supaya nanti anak-anak ya, bisa mengetahui ini yang menjadi contoh, ini yang menjadi rujukan dan sebagainya dari buku digital itu. Tentunya ini perlu bimbingan, perlu teknis untuk menyusunnya sehingga menjadi sebuah karya yang menarik. Tentunya menarik ini adalah menarik bagi generasi generasi yang kita bina ini, generasi Z dan seterusnya, generasi Alpha dan sebagainya. Karena mereka lahir ya sudah dalam alam digital. Jadi kalau kita sodorkan buku, mereka sudah kayaknya sudah nggak mau lah kita. Malas untuk buka buku itu. Tapi kalau bukunya dalam bentuk digital, ini akan menjadi motivasi sendiri bagaimana kita menyampaikan tentang akhlak ini, akhlakul karimah ini kepada mereka. Bapak Ibu, ini penting karena apa? Uh, kita sudah mengalami degradasi moral ya, dan itu memang sudah terus berjalan karena apa? Tidak imbangnya pemberian atau bagaimana belajar itu tentang akhlak ya, dengan keadaan sosial yang sudah berbagai macam keadaan. Nah ini ada ketidaksinkronan. Ya. Kata buku gini, kata media gini, sementara anak masih bingung. Ya. Bagaimana mereka memahami tentang apa namanya akhlakul karimah. Sementara mereka dilahirkan ya, dan hidup di masa generasi yang sudah kayak digital kali ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga perjalanan kegiatan ini bisa lancar dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan khususnya untuk Kementerian Agama ya, dan umumnya bagi generasi yang akan kita bina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian sambutan sekaligus saran-saran yang tentunya dapat menambah wawasan kita semua sebagai pejuang pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, Burung Cendrawasih berasal di Irian Jaya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Mustafa yang luar biasa. Terima Aplaus untuk kasih. Bapak Ali Mustafa. Acara selanjutnya adalah penguatan yang akan disampaikan oleh yang kita hormati Ibu Dr. Anda Neni Mediawati, Magister Manajemen. Kepada beliau disilakan. Terima Monggo, kasih. Ibu Neni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggih Bu nggih suara saya nggih? Sangat Nggih, jelas jelas Ibu. Ibu. Nggih, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil hamda'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasih Pais Kabupaten Mojokerto, Bapak Ali Mustafa SAG MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu pengawas, segenap GPAI, peserta BIMTEK Pais Jatim Berkarakter On 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya atas berkat dan rahmatnya sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa mengikuti acara BIMTEK ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ dituliskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah
untuk mengembangkan potensi peserta didik sehingga menjadi manusia yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, mandiri, kreatif, demokratis, dan bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, bidang PAIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga melontarkan branding PAIS Jatim berkarakter, yang mana berkarakter itu merupakan kepanjangan dari 8 nilai karakter. Seperti yang pertama adalah berakhlakul karimah, yang kedua rajin mengaji, 3 kejar fadilah duha, 4 aktif sholat fardu, kemudian ramah dan moderat, aktif dan siap supervisi, kemudian kreatif dan inovatif, dan terus berprestasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, maka berkenaan dengan itu, tugas yang diemban oleh GPAI dalam hal untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah sebagai salah satu yang terdapat pada tujuan pendidikan nasional tentunya berat. Pada PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan Islam, di situ disampaikan bahwa tugas GPAI itu adalah memberikan pengetahuan, membentuk watak dan kepribadian, juga keterampilan di dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi, kita hidup di era digital, semua akses demikian mudah kita dapat, yang mungkin bisa memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Maka di sini perlu filter bagi peserta didik agar mereka bisa memilih dan memilah mana-mana yang berdampak positif dan mana-mana yang berdampak negatif. Tentunya kalau mereka memahami tentang nilai-nilai ajaran agama Islam, tentunya mereka akan bisa dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Hal yang sering kita dengar dan ini sangat memprihatinkan adalah bahwa yang terjadi pada anak-anak remaja sekarang, peserta didik sekarang itu adalah yang lagi sering kita tonton adalah tawuran, berkelahi, bullying, begitu. Kemudian ada juga seks bebas. Ada juga yang sekarang lagi marah itu adalah pelaku atau pemain judi online. Sangat-sangat memprihatinkan bahwa pelaku judi online tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, tetapi anak-anak di bawah usia 10 tahun itu pun itu ada yang menjadi pemain judi online. Dan ini tidak sedikit jumlahnya, 2%, 2% yang mana kalau itu dihitung sekitar 80.000. Itu anak-anak di bawah 10 tahun. Sementara untuk yang usia 10 sampai 20 tahun itu 11%. Dan kisaran jumlahnya sekitar 440.000. Sangat-sangat memprihatinkan. Maka tentu saja tugas-tugas GPAI
bukan merupakan tugas yang ringan, seperti yang disampaikan pada PP nomor 55 tahun 2007 tadi. Jadi sekali lagi tidak ringan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selain kita memberikan pengetahuan, membentuk watak kepribadian, memberikan keterampilan dalam mengamalkan ajaran agama Islam lewat intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Barangkali hal yang bisa kita pertimbangkan, dan itu mungkin menjadi sesuatu yang lebih menarik dalam hal membentuk akhlakul karimah ini adalah lewat literasi. PAIS Jatim atau bidang PAIS kantor wilayah Provinsi Jawa Timur, salah satu programnya adalah BIMTEK PAIS berkarakter, di mana di dalamnya atau program ini memberikan ruang yang luas bagi para GPAI, para pengawas, bahkan para kasih untuk bisa berliterasi, khususnya di dalam meningkatkan kemampuannya di dalam menulis. Nah, harapannya adalah dengan BIMTEK ini, maka Bapak Ibu sekalian sangat memahami atau mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara menulis, bagaimana cara menuangkan ide-ide, pengetahuan, pengalaman sehingga menjadi cerita yang menarik dan bermakna. Untuk kota atau untuk wilker kita, khususnya Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, kemudian Kabupaten Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya, ini mendapatkan tugas untuk menulis nilai karakter yang berakhlakul karimah. Sekali lagi, tugas untuk peserta di Zoom ini adalah menulis dengan tema berakhlakul karimah. Nah, dengan BIMTEK ini diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa menggali inspirasi-inspirasi untuk menulis karya tulis berakhlakul karimah ini, yang mana itu sudah diberikan di ON 1 kemarin. Dan untuk di ON 2 ini temanya adalah mengembangkan inspirasi yang sudah Bapak Ibu sekalian dapatkan. Nah, harapannya nanti karya tulis yang dihasilkan oleh Bapak Ibu guru PAI, Bapak pengawas, para kasih, itu menjadi karya tulis yang menarik, yang berkualitas, yang bermakna, sehingga para siswa di situ sangat tertarik untuk membacanya. Dengan demikian maka nanti peserta didik atau siswa yang membaca karya tulis tentang akhlakul karimah ini akan mendapatkan suatu pengetahuan, pemahaman bagaimana mereka bisa berakhlakul karimah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, harapan saya BIMTEK ini bisa diikuti dengan sebaik-baiknya, tetap semangat, sehingga memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya di dalam meningkatkan kemampuan dalam berliterasi, khususnya dalam menghasilkan karya tulis. Sekali lagi, tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk membentuk atau mewujudkan generasi penerus yang berakhlakul karimah bisa terwujud dan menjadi
amalan ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian penguatan sekaligus motivasi-motivasi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Neni Mediawati, Magister Manajemen, selaku Kasih Pakis Kota Mojokerto. Tentunya apa yang telah beliau sampaikan tadi sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya, karena kita sebagai pendidik dalam bidang pendidikan agama Islam menghadapi tantangan yang luar biasa, terutama adalah dalam bidang akhlak para siswa. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada khusus Ibu Neni Mediawati, burung kedasih hinggap di pohon mauni. Cakep. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Neni Mediawati yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Neni Terima Mediawati. kasih. Sama-sama Ibu Neni. Yeah. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang berbahagia, masih semangat di siang ini? Masih, Bu. Masih semangat, nggih? Baik, untuk ngetes semangat kita, mari kita yel-yel. Bapak Ibu, kalau nanti saya ucapkan Pais Jatim, maka Bapak Ibu mari kita kepalkan tangan kita begini, kemudian kita jawab berkarakter. Kemudian yang kedua, Pais Jatim bisa. Yang ketiga, Pais Jatim luar biasa. Kemudian yes, yes, yes. Ini tangannya kita. Yes, yes, yes. Tangan kita begini, dua-duanya boleh, satu juga boleh. Mari kita tunjukkan semangat kita dengan yel-yel bersama-sama. Siap Bapak Ibu, nggih? Siap. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Monggo, meskipun ini siang, jamnya tidur siang dan mengantuk, mari kita tunjukkan semangat kita dalam mengikuti BIMTEK. Siap, nggih? Mari. Siap. Pais Jatim berkarakter. Berkarakter. Pais Jatim Bisa. Pais Jatim Luar biasa. Yes. Yes. Yes, Yes. yes, yes. Yes. Bisa diulang sekali lagi? Yes, sakit. Diulang apa mboten? Ye. Biar kita nggak ngantuk Bapak Ibu. Oke. Pais Jatim Berkarakter. Pais Jatim Bisa. Pais Jatim Luar biasa. Yes. Yes. Terima kasih. Kita semuanya telah bersemangat kembali. Mudah-mudahan bisa mengusir rasa kantuk kita di siang hari. Bapak Ibu semuanya, para pejuang pendidikan, tentunya kita tidak terlepas dari media pembelajaran karena sehari-hari kita langsung berhadapan dengan para siswa. Di antara media pendidikan itu kita mengenal media pendidikan audio, media pendidikan visual, media pendidikan audio visual. Yang mana media-media itu sangat-sangat penting bagi para peserta didik dan tentunya kita sebagai para guru tentunya harus menyiapkan hal tersebut sebaik-baiknya sehingga kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan semakin menarik dan anak-anak semakin cinta kepada pendidikan agama Islam. Di antara manfaat media pembelajaran visual, antara lain yang berupa gambar, ini saya mengutip pendapatnya para ahli, antara lain adalah bisa meningkatkan pemahaman. Tentu ini sudah tidak kita sanksikan Bapak Ibu, kemudian juga bisa memperkuat informasi, meningkatkan ingatan, merangsang keterlibatan siswa karena siswa semakin tertarik kepada gambar-gambar karena pada umumnya orang itu lebih tertarik kepada gambar daripada kepada tulisan. Nah, dan ada lagi satu manfaat yang saya ketahui bahwa manfaat dari media gambar adalah mengurangi stres Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu misalnya tegang, capek, itu bisa urek-urek, gambar-gambar.
bisa dengan coret-coret berupa tangan ataupun melalui media yang kita miliki, maka insya Allah ketegangan akan berkurang. Oleh karena itu Bapak Ibu, media pembelajaran, media yang terkait dengan gambar, terkait dengan visual, hari ini akan dipaparkan oleh narasumber yang luar biasa. Beliau hebat dalam bidangnya. Oleh karena itu, rasanya sudah tidak sabar lagi. Mari kita ikuti paparan materi yang ada hubungannya dengan media gambar yang akan disampaikan oleh yang kita hormati Ibu Sendang Sari SPD dari Kota Mojokerto. Kita berikan aplaus untuk Ibu Sendang Sari SPD. Monggo Ibu Sendang Sari, kami persilahkan. Terima kasih Bu Masira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu melalui by Zoom ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini nanti lancar karena di Kota Mojokerto ini sepertinya nganu Ibu angin mendung tapi angin belum hujan. Jadi ini tadi sempat terpental, makanya saya ini untuk berjaga-jaga ini ada dua. Saya nyalakan HP sama laptop, soalnya tadi di laptop terpental saya. Jadi saya hari ini akan sedikit memberikan materi. Sebenarnya kita sharing saja, kita sama-sama belajar mengenai cerita bergambar. Bisa dibagikan layarnya Mbak? Saya akan sedikit sharing nanti barangkali yang Bapak Ibu berkenan untuk membuat cerita bergambar untuk anak-anak, monggo. Kali ini saya akan mengembangkan inspirasi sesuai kondisi akhlak masa kini. Sesuai yang Bapak tadi bilang ya, Bapak Faiz tadi, Pak siapa tadi lupa namanya. Anak-anak dan Bu Nani bilang tadi itu bahwa kondisi anak sekarang itu memang cenderung yang kurang baik, makanya kita memberikan suatu bacaan untuk anak tentang akhlak, apalagi akhlak ini untuk anak TK, anak PAUD. Jadi masa golden age anak-anak bisa kita mulai dari anak PAUD sebenarnya. Dan tidak menutup kemungkinan cergam ini bagus juga untuk anak-anak di usia SD maupun selanjutnya, tapi dengan kondisi yang berbeda ya nanti tulisannya. Monggo Mbak dilanjut. Apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar atau cergam adalah cerita yang ditampilkan dalam bentuk gambar yang tidak bergerak dan disusun membentuk sebuah rangkuman atau rangkaian cerita. Jadi ada gambar-gambar, nanti kita bentuk sebuah gambar itu menjadi sebuah cerita. Lanjut Mbak. Nah ini, apakah penting cergam? Cergam saat ini itu dianggap apa ya, kayak kuno gitu guys sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau untuk anak usia PAUD, yang anak usia dini yang masih balita, cergam itu sangat penting saat kita bacakan pada saat sebelum menjelang anak itu tidur. Karena nanti di alam bawah sadar anak itu nanti apa yang kita bacakan, apa yang kita ceritakan itu nanti akan masuk di dalam alam bawah sadar mereka. Nanti di saat anak itu bangun bisa mengembangkan kemampuan anak itu berpikir kritis, mengembangkan imajinasi anak, serta sosial emosional anak itu nanti bisa terbentuk melalui cerita bergambar, cerita yang kita bacakan saat anak itu tadi menjelang tidur. Lanjut Mbak. Nah ini, bagaimana langkah-langkah membuat cerita bergambar? Ini yang biasanya mungkin yang awam seperti saya dulu
gambar ra iso aku. Nah, gitu kan. Gambar aja nggak bisa. Iki aku tak mulai teko endi iki. Kasarannya seperti itu. Ini ada langkah-langkahnya. Lanjut, Mbak. Kita tentukan ide. Kita punya cerita apa ya? Nah, kita punya apa yang akan kita sampaikan nanti itu apa? Pada saat kita ada ide, kita oret-oret, atau paling enggak yang sering kita bawa adalah handphone, bisa kita tulis di handphone ataukah kita rekam suara kita, oh aku punya ide hari ini seperti ini, nanti bisa kita kembangkan lagi. Sesuaikan dengan target pembaca. Targetnya apa untuk anak TK, anak SD atau SMP, karena itu nanti akan berbeda ceritanya. Lanjut, Mbak. Buat alur cerita. Susun alur yang jelas dengan bagian awal, tengah, dan akhir. Pastikan ada konflik atau masalah yang dihadapi tokoh, lalu diakhiri dengan solusi penyelesaian ataupun nasihat nanti yang akan kita petik dari cerita tersebut. Lanjut, Mbak Misal. Tentukan tokoh dan setting. Nah, ini tokoh ini perlu. Tokoh saya ini bagaimana? Tokoh utama itu harus menarik sesuai dengan cerita. Rencanakan pula latar, tempat, dan waktu cerita agar pembaca dapat ikut masuk ke suasana yang kita ceritakan di dalam buku cerita tersebut. Lanjut, Mbak. Tentukan teknik pembuatan gambar. Nah, ini ukuran sesuai standar kepenulisan telaga ilmu. Nanti akan kita share, bisa dilanjut dulu dilihatkan, Mbak. Nah, ini nanti kita akan share di dalam grup tentang standar penulisan semua buku. Jadi mulai dari cergam, novel, cerpen, itu nanti ada standar tersendiri. Nanti kita akan share melalui grup, di grup G. Nanti ada pemaparan tersendiri yang mengenai ini. Untuk kalau cergam itu untuk anak usia 3-6 tahun 12 sampai 16 halaman. Kalau cerpen ada tersendiri, ada 80 halaman, nanti bisa dibaca melalui grup. Nanti akan kita kirim di grup Pais Berkarakter. Nggih. Lanjut, Mbak. Nah, ini atasnya nanti ukuran berapa senti, bawahnya berapa senti, ukuran kanan kirinya juga sudah dijelaskan, nanti tertera di situ sangat jelas sekali. Lanjut, Mbak. Bagaimana teknik pembuatan gambar atau ilustrasi? Ini yang biasanya kita kesulitan di sini ya. Aku punya naskah, tetapi aku nggak iso gambar. Nah, jangan khawatir, di sini banyak sekali teknik cara pembuatan gambar atau ilustrasi. Bisa lanjut, Mbak. Ini di sini manual atau mewarnai, kita menggambar sendiri. Seperti karya saya yang terdahulu adalah saya membuat gambar sendiri. Atau melalui dengan aplikasi. Sekarang aplikasi untuk membuat gambar banyak sekali, nggih, Bapak Ibu nggih. Ada Canva, ada PPT, AI, Virpik, ya itu banyak sekali yang bisa kita pakai. Kalau saya dulu pakai yang PPT untuk pembuatan buku cerita bergambar saya, itu pakai PPT sama manual. Nanti menggambarnya nggak usah terlalu dibuat ribet. Kita punya apa, punya ide apa, kita bisa mengembangkan ide kreativitas kita melalui menggambar. Sebenarnya lebih mudah dalam menggambar kalau menurut saya daripada kita membuat aplikasi, karena nanti aplikasi kita itu ada yang namanya nanti plagiasi. Nah, itu kita harus membuat sendiri. Kalau yang pandai dalam aplikasi monggo, karena lebih bagus juga hasilnya untuk pakai aplikasi. Kalau saya lebih cenderung ke menggambarnya. Lanjut, Mbak. Sepertinya terima kasih ini. Nah, ini karya
saya dalam bentuk gambar. Sebenarnya gambarnya mudah, simple, tidak terlalu sulit. Jadi untuk teman-teman atau Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk menggambarnya itu jangan terpaku aku gambari oh ya opo yo. Terus baru ngono nanti tak buat bagaimana? Buat gambar yang paling mudah menurut jenengan. Ini ulat ya, ulat, domba, kata. Ini adalah gambar yang sangat mudah sekali untuk dibuat bulat, hanya lengkung, dan bisa menjadi sebuah cerita. Ini karya saya yang pertama ini. Kesabaran si Uul itu ini. Jadi waktu itu saya juga ikut di AMB 15, saya lulusan AMB 15. Ini yang saya buat seperti ini. Gambar apa ya yang bisa mudah cepat? Nah, ini. Jadi saya membuat seekor ulat, domba, dan katak kita susun menjadi sebuah cerita. Yang kura-kura ini proyek saya nanti selanjutnya itu kura-kura. Dan ada sebenarnya lagi tekniknya yang kalau boleh saya tunjukkan untuk memudahkan jenengan ini, yaitu kalau di TK itu ada yang namanya kolase. Jadi ini saya kolase karya saya. Bisa seperti kelihatan Ibu, Bapak? Kelihatan apa kan? Kelihatan. Ini adalah kolase Ibu. Jadi perpaduan antara gambar serigala ini saya menggambar sendiri, untuk dombanya ini saya menggambar sendiri. Rumput dan tebingnya ini saya kolase, dan saya ambil gambar, terus ini saya warnai. Lautnya ini juga saya warnai. Jadi untuk membuat cerita bergambar itu tidak harus berpatokan, aku nggak iso gambar, aku nggak iso IT. Jadi jangan terpancing hal semacam itu. Saya IT juga nggak begitu pintar, menggambar juga pas-pasan, tapi insya Allah kalau kita berusaha, ada kemauan, kita membuat suatu cerita, kita ingin nama kita tertera di dalam buku cerita, insya Allah bisa dengan apapun itu usaha kita. Ini kolase saya. Di depannya ini full gambar. Ini full gambar. Mudah, sederhana gambarnya. Cuma nanti kita perlu menggradasi untuk kalau menggambar memang perlu agak waktu yang lama karena kita harus mewarnainya tiap lembar per lembar harus kita warnai. Nah, ini juga belum selesai. Ini untuk selanjutnya, proyek selanjutnya ini belum selesai. Ngaten. Jadi ini mewarnainya, gradasi warnanya itu harus lebih diteliti lagi untuk menggambarnya. Insya Allah bisa kalau kita mau berusaha, dan poinnya gini, tanamkan pada diri kita bisa. Jangan tidak bisa, angel. Nah, kalau sudah bilang angel, itu nanti juga akan angel. Ngaten. Jadi tanamkan pada diri kita bisa, kita pasti akan bisa dengan ide-ide kreatif kita atau kemampuan kita pasti bisa membuat suatu buku cerita bergambar itu. Gitu. Selanjutnya, Mbak Misa. Oh, sudah, terima kasih. Dari saya cukup sekian, mungkin nanti akan saya sedikit tunjukkan untuk gradasi, macam-macam gradasi warna seperti ini. Nah, ini bisa dipakai untuk awan, tanah, rumput. Ini gradasi warnanya seperti ini. Gradasi tidak terlalu banyak. Saya pakai hanya 3 warna. Hanya 3 warna saja. Hanya 3 warna. Dan bisa dilihat ini. Mudah, ini untuk anak mengajar, anak-anak TK. Ini saya ajarkan kepada murid saya ini untuk gradasi warna ini.
Cuma ada tekniknya, nanti tekniknya ini dari untuk seperti ini kita mewarnainya dari biru, hijau, kuning, untuk pencampurannya dari bawah ke atas untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Ini saya berikan kepada anak-anak. Nah, ini contoh-contoh yang gradasi warna yang mudah untuk anak. Gambarnya simple, mudah, bisa kalau hanya saya rasa jenengan untuk bulat seperti ini bisa nggih, buat ulat gitu. Ini kata mudah sekali. Dan ini awan, awannya tidak harus seperti ini, bisa juga kita aplikasikan seperti ini awannya. Warna-warnanya bisa disesuaikan di jenengan semua. Dengan warna apapun pasti bagus, tidak ada mewarnai itu salah, tidak ada mewarnai itu tidak benar. Mewarnai itu indah jika dipadu-padankan dengan warna yang sesuai. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Ibu Sari yang luar biasa. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian paparan materi yang luar biasa, yang sangat menarik, yang telah disampaikan oleh Ibu Sendang Sari SPD dari Kota Mojokerto. Oleh karena itu, di sini saya akan bacakan sebuah pantun susun untuk Ibu Sari. Mohon nanti disambut dengan kata cakep ya, ketika saya mengucapkan sampirannya. Bunga selasih, bunga bidara. Cakep. Saya saut sendiri karena menunggu panjenengan. Saya ulang lagi. Bunga selasih, bunga bidara. Cakep. Dibuat minuman segar rasanya. Cakep. Kami sampaikan terima kasih yang tiada tara. Cakep. Kepada Ibu Sari yang luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk Ibu Sari yang luar biasa. Bapak Ibu masih semangat ya? Maka untuk selanjutnya akan ada paparan materi yang kedua dari narasumber yang kedua. Namun sebelum itu saya ingatkan, monggo Bapak Ibu kita tetap stay di tempat ini dan mari kita ikuti dengan seksama sambil mencermati materinya, sambil mencatat apa-apa yang perlu kita tanyakan nanti. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada pemateri berikutnya, dalam hal ini akan didampingi oleh moderator yang luar biasa, yakni Ibu Eka Windarti SPD Out dari Kota Madiun. Monggo kepada Ibu Eka, saya persilakan. Terima kasih Bunda Masyiro yang luar biasa yang sudah mengantarkan acara kita sampai detik ini. Alhamdulillah kita kayaknya mundur ya Bun. Waktunya mundur sedikit, mudah-mudahan tidak 20 menit mengurangi mungkin, iya, 20 menit tidak mengurangi paparannya. semangat kita. Faris jalan muter-muter seakan mengisi bakul hingga tumpah. Pais berkarakter wujudkan generasi berakhlakul karimah. Ya, Mantap. itulah insya Allah yang akan kita wujudkan bersama. Dan mohon maaf, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Masyiroh, Alhamdulillah untuk materi yang kedua akan dipaparkan langsung oleh beliau pelopor PAIS berkarakter yang akan disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman, MPDI MSI, pengawas PAI dari Gresik. Nah, maka dari itu, mari teman-teman, senyapang kita bertemu, teman yang lama tak jumpa, ternyata sudah bergelar sarjana hukum. Harapan untuk semua dengan kusapa, semoga tetap tegar dan berhias senyum. Meskipun kondisinya sudah ngantuk-ngantuk, mari kita ikuti paparan yang kedua dari beliau yang terhormat Bapak Pengawas PAI Gresik.
Bapak Fatkur Rahman, MPDI MSI. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bisa didengar ya? Bisa, Pak? Alhamdulillah sakit, Bisa. Bapak. Oke. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Muhammad Ali Mustafa, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, Kasih Pais Kan Kemenak Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Dr. Anda Neni Mediawati, Media. Manajemen, Kasih Pakis Kota Mojokerto, dan eh, mitra saya Bu Sendang Sari, sarjana pendidikan dari Pegiat Literasi Kota Mojokerto, dan moderator yang luar biasa pada siang hari ini Bu Masyiro dan Bu Eka Windarti. Peserta PON 2 PAIS berkarakter yang saya hormati, di tengah suasana yang agak ngantuk-ngantuk, ya, monggo diikuti dengan sabar. Eh, Monggo barangkali Bu Dinda, Mbak Dinda bisa dibantu untuk share screen, ya. Saya akan menyampaikan tadi kalau Rindang, ya, Bu Bu Sari, ya. Bu Sari, Itu Sendang Sari. Bu Sendang Sari, Bapak. Bu Sari menyampaikan materi yang berbasis dengan cergam, basisnya cergam. Sedangkan di sini saya akan menyampaikan terkait dengan poin-poin penting manakala kita akan menulis fiksi, ya, basisnya fiksi. Yang pertama tentunya sesuai dengan tagline-nya adalah akhlakul karimah. Saya tidak akan banyak menjawab atau menjelaskan Aku rela ngono nggowo rek. akhlakul karimah, akan tetapi saya lebih fokus atau stressing saya lebih ke apa ini, menulis, ya, menulis secara fiksi. Selanjutnya, Mbak Dinda, Monggo. apa yang dinamakan fiksi? Fiksi memang tidak hanya sekedar cerita, tidak hanya sekedar cerita. Fiksi ini lahir dari imajinasi, atau bahasa yang lain mungkin khayali, gaya khayal kita sebagai seorang penulis ketika memotret suatu fenomena, memotret suatu fakta, akan tetapi itu dibahasakan lain, bisa seperti itu, atau dengan rekaan cerita yang tentunya tidak sesuai dengan fakta. Jadi cerita rekaan yang lahir dari imajinasi penulis ini yang menjadi tekannya. Terus bukan bukan murni dari fakta yang terjadi, kejadian-kejadian yang yang ada di tidak murni sebenarnya, akan tetapi kita beri bumbu-bumbu, mungkin itu dari settingnya, dari plotnya, dari penokohannya, itu supaya tidak seperti cerita nyata, gitu. Terus tujuan menulis fiksi salah satunya adalah menghibur, menginspirasi, dan memberikan pesan moral. Tadi ini banyak disinggung oleh Bapak dan Ibu Kasih dari Kapko Mojokerto, betapa fenomena di sekitar kita itu tentunya harus kita sikapi. Nah, salah satu penyikapannya kalau di dalam konteks PAIS berkarakter ini, kita mencoba membuat sebuah
pesan-pesan korektif sifatnya, tapi kita tuangkan dalam eh, sebuah buku, sebuah cerita atau novel gitu ya. Selanjutnya, fiksi adalah dunia tanpa batas. Benar sekali, fiksi tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Seringkali kita kadang menulis orangnya di Gresik umpamanya, tapi yang diceritakan mungkin di Mesir, yang diceritakan di Arab Saudi, yang diceritakan di apa Indonesia, tapi bagian lain dari wilayah daerahnya. Ini sangat luar biasa, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, tergantung sebesar apa penulis itu mempunyai daya imajinasi. Penulis bebas menciptakan karakter dari tokoh-tokohnya, penamaannya, bagaimana pasti ini ada pesan-pesan khusus ya. Kalau jenengan mungkin pernah baca buku karya Habibur Rahman Asy-Syairrazi, barangkali di situ ada ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih, ada bumi cinta, ada sajadah cinta, ada api cinta, itu semuanya banyak sekali mengandung pesan-pesan moral yang sangat luar biasa. Terus plotnya, ada ada setting tempatnya yang unik. Kalau apa membuat cerita, monggo barangkali tadi ada yang dari mana ini Mojokerto, nggih, monggo dibuat satu setting tempat yang sambil menjelaskan tempat itu merupakan salah satu cara untuk mengenalkan ke orang lain, dalam hal ini pembaca, bagaimana tempat itu ada di daerah sekitar kita. Yang bisa mengajak pembaca masuk ke dalam sebuah dunia baru dan merasakan pengalaman yang berbeda. Tentunya ketika kita membaca sebuah karya tulis fiksi, ini seakan-akan kita mengajak sebagai seorang penulis, mengajak kepada pembaca untuk masuk ke dunia yang kita ciptakan, di dalam tulisan-tulisan kita tersebut. Kita jelaskan sedetail mungkin supaya punya gambaran. Jadi barangkali kalau kita lihat beberapa karya fiksi itu bisa menjelaskan setting tempatnya itu ini gapura, di depannya itu ada jalan, setelah itu ada pertigaan, ada macam-macam, sehingga pembaca itu terbawa dan seakan-akan ada di tempat tersebut. Selanjutnya, Mbak, terus, okay. Selanjutnya kita sampai pada untuk apa kita menulis cerita fiksi tadi itu, mencerminkan realitas kehidupan, namun dalam bentuk yang lebih luas. Tadi disampaikan oleh Bu Kasih Pakis dari Mojokerto terkait dengan judi online yang marak sekali. Beliau punya data sampai pada angka-angka. Nah, itu kita coba angkat dalam karya tulis kita, apalagi ini adalah akhlakul karimah gitu ya. Oke. Akhlakul karimah. Jadi kita bisa memasukkan itu, bisa kita ciptakan tokoh-tokoh yang mungkin itu imajinatif. Nah, kita coba counter balik, kita coba buat tokoh tersebut mungkin dulunya adalah penjudi online, tapi dengan cerita bumbu-bumbu, dengan konflik yang diciptakan, sehingga pada endingnya nanti itu menjadi orang yang tidak berjudi lagi,
mungkin menjadi seorang penghafal Al-Quran barangkali, sehingga di endingnya nanti baik. Ya, jadi ini cerita-cerita yang kita syukur pada pembaca untuk menginspirasi membaca. Yang selanjutnya, mengungkap emosi dan perasaan manusia. Ini ketika kita membaca sebuah karya dan kita juga menulis sebuah karya, tentunya akan kita ajak pembaca itu untuk memasuki dunia kita. Seringkali, kadang kalau saya pribadi, ketika membaca sebuah karya tulis, apalagi umpamanya ayat-ayat cinta umpamanya, karya Habibur Rahman Serozi, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, saya lebih suka, eh, lebih senang membaca karya tulisnya daripada melihat atau menonton filmnya, karena saya merasakan apa ya, emosinya itu lebih kena ketika saya membaca, sehingga daya khayalnya, daya imajinasinya itu lebih lebih liar, lebih luas gitu ya. Untuk selanjutnya, memberikan pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain, menggali nilai-nilai moral dan sosial. Bisa dengan dalam perspektif, tentunya masing-masing orang punya perspektif mungkin yang dibidik sama titiknya, tapi dengan perspektif masing-masing. Mungkin eh, karena kebetulan saya juga di bagian rajin mengaji, kalau dilihat dari grup itu ada yang membuat apa ya, judulnya kayak Kak Toan umpamanya, Kak Toan. Itu saya pikir mungkin menjelaskan tentang guru ngaji. Atau dulu saya pernah menjadi seorang juri tingkat SMA SMK, itu sangat tertarik dengan sebuah novel karya anak-anak yang judulnya itu Nang Ning Nung Neng. Itu saya ketika membaca judulnya saja itu sudah terbayang ini pasti filsafat Jawa, terbayang filsafat Jawa. Akhirnya oh betul, berarti setelah saya baca itu kalau nggak salah hampir berapa ratus lembar gitu. Seorang anak, ini karya seorang anak. Kalau nggak salah sampai 300-400 lembar yang dihasilkan dari karya itu. Dan sangat menarik karena apa, banyak konflik-konflik, ceritanya itu sulit ditebak, sehingga apa, membaca itu penasaran dan asik. Selanjutnya Mbak, langkah-langkah membuat novel atau cerpen dari ide sampai karya tulis. Tadi disampaikan oleh Bu Sendang Sari, ya, Sendang Sari, bagaimana cara-cara membuat cergam. Kalau ini kalau karya fiksi itu salah satunya dengan kita persiapkan beberapa hal. Monggo selanjutnya Mbak Mbak Dinda ya, ini membangun ide mulai dari hal kecil, seperti pengalaman pribadi. Ini karena kita yang alami sendiri, beliau tentunya sangat mudah ketika apa ya, mencurahkan ide-idenya, mencurahkan jalan ceritanya, alurnya, karena kita alami sendiri. Karena itu bagi kita yang baru menulis, pemula ini, kalau saya sarannya pengalaman pribadi dulu, nggak apa-apa. Tapi tadi karena sudah ada apa, sudah ada temanya, ya monggo disesuaikan. Ada juga observasi dengan kita mengadakan observasi, sehingga ketika kita menulis sebuah cerita, walaupun imajinasi itu tidak apa ya, tapi tetap rasional gitu. Salah satu mungkin ada tokoh yang apa, setting tempatnya itu di Surabaya, terus melakukan perjalanan ke Mojokerto umpamanya, tapi di situ ditulis dalam waktu 5 menit perjalanan Surabaya Mojokerto, itu kan sangat tidak logis, sangat tidak logis.
Karena itu tetap eh, coba kita observasi, kira-kira kita kan ada Google Map dan macam-macam, jarak antara Surabaya dengan Mojokerto itu berapa, di sekitaran yang akan kita tuju itu ada bangunan apa saja, itu kan bisa kita jelaskan ya. Apalagi kalau penulisnya sudah mampu mungkin pakai Google Earth ya, sehingga di sekitaran objek yang akan kita gali itu kita bisa mengetahui secara detail walaupun kita tidak datang ke tempat tersebut. Yang terpenting lagi imajinasi. Sekali lagi imajinasi, apalagi kalau penulisnya itu mempunyai cita rasa bahasa yang tinggi, sehingga kata-katanya itu enak dibaca, kadang-kadang berrima, kadang-kadang itu apa, menimbulkan imajinasi bagi yang membacanya, itu sangat luar biasa. Selanjutnya menentukan genre. Pilih genre yang sesuai dengan minat dan gaya penulisan. Monggo silakan dipilih. Ini memang ada beberapa cara untuk memilih, dan ini tentunya disesuaikan dengan minat kita. Selanjutnya merancang plot. Buat alur cerita yang menarik dan logis. Tadi sudah saya sampaikan, buat cerita yang menarik untuk pembaca supaya tetap terus melanjutkan membaca karya kita. Mungkin ada di bab satu, kok kayaknya ini masih nyambung ya dengan cerita selanjutnya, ini bagaimana ini. Nah, sehingga mereka penasaran untuk sampai selesai melanjutkan membaca karya kita. Dan logis tadi sudah saya sampaikan. Membangun karakter, ciptakan karakter yang kompleks dan berkesan. Nah, kadang ketika kita menyampaikan karakter tokoh, ini kadang sampai dijelaskan detail bagaimana bentuk wajahnya, bagaimana rambutnya, bagaimana perawakannya, sehingga apa pembaca itu mempunyai gambaran jelas. Oh, yang dinamakan tokoh Ahmad umpamanya. Ahmad ini, oh beliau seperti ini orangnya, hidungnya seperti ini, pandangannya seperti ini, atau penglihatannya seperti ini dan macam-macam. Eh, Sehingga para pembaca itu bisa menikmati dan kayaknya bisa memvisualisasikan tokoh kita, tokoh kita. Semakin kuat kita menciptakan karakter itu, baik itu dari sisi fisik maupun dari sisi psikisnya, dari sisi kejiwaannya. Bagaimana beliau karakternya? Beliau seorang yang temperamental. Apakah beliau seorang yang apa baperan, kalau bahasanya anak-anak sekarang itu kita jelaskan, sehingga apa para pembaca yang menikmati karya kita itu akan bisa punya gambaran jelas terkait dengan karakter tokoh. Selanjutnya, bagaimana menentukan setting ini? Setting, pilih latar waktu dan tempat yang sesuai dengan cerita. Ya, pilih setting yang tepat dengan cerita kita. Jangan sampai ketika kita menjelaskan hal-hal yang mungkin kekinian, tapi settingnya itu di mungkin kira-kira apa ya, eh, Indonesia tahun 70-an ya, kan nggak cocok. Jadi kalau kita kekinian ya monggo disesuaikan settingnya di mana, situasi gedungnya bagaimana, kalau kalau kekinian, jalannya bagaimana, kalau jalan eh, di perkotaan atau kota kecamatan itu kan mungkin sudah tidak ada jalan setapak. Nah, tapi kalau mungkin di pedesaan-pedesaan yang sangat masih di pedalaman mungkin ya. Jadi disesuaikan eh, dengan cerita kita. Terus menulis draft pertama, jangan takut untuk menulis apa adanya. Sebagaimana disampaikan oleh teman-teman dulu ketika kami mengikuti pelatihan, itu pokoknya nulis saja, nulis terus. Kita kita nulis saja, terus jangan dibaca ulang, jangan dibaca ulang karena nanti akan
selalu nambah terus, selalu akan dibenahi, tapi nggak selesai-selesai dosanya. Nanti tulis semua apa sampai selesai, kira-kira setelah itu ada self editing. Kita baca ulang, barangkali ada hal-hal yang menurut kita kurang enak, kurang bagus, ya direvisi, diperbaiki kesalahannya, ditambahkan detailnya kalau memang itu masih mujmal atau masih global. Kalau ada tokoh yang mungkin kurang kuat karakternya, mungkin bisa diperkuat, ditambah lagi. Nah, setelah itu mungkin nanti pada tahapan selanjutnya kita minta pada teman-teman yang sudah berpengalaman untuk membaca karya kita, memberikan masukan-masukan, apakah dari sisi tata bahasanya, dari sisi alurnya, dari sisi settingnya, dari sisi plottingnya, dan macam-macam. Jadi pembaca yang kita minta untuk apa memberikan masukan kepada kita ini tentunya orang-orang yang memang ahli di bidangnya, sering membaca karya-karya tulis, kalau fiksi ya fiksi, kalau non fiksi ya non fiksi, sehingga memberikan masukan kepada kita itu bisa enak dan aplikatif. Selanjutnya, Mbak, proses penulisan novel atau cerpen adalah sebuah perjalanan. Setiap langkah memiliki peran penting dalam bentuk karya akhir. Karena itu, kalau boleh saya bertanya, coba barangkali ada yang ingin berkomentar, novel atau cerpen apa yang paling baik? Barangkali ada teman-teman yang ingin berkomentar, proses novel atau cerpen apa yang paling baik? Yang selesai, Pak. Oh, yang selesai, benar-benar. Ya, sebaik apapun rencana kita membuat novel, membuat cerpen, outline-nya sudah bagus, umpamanya itu dibuat bab ini menjelaskan tentang ini, sudah dijelaskan. Satu misal umpamanya karya saya itu malam itu saya terinspirasi dari pahala-pahala yang apa diberikan kepada para muslimin muslimat yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Disebutkan di kitab Durratun Nasihin itu kan malam pertama dapat apa, malam kedua dapat apa, malam ketiga apa, selanjutnya seperti itu. Nah, dari malam pertama itu kalau dapat pahala seperti ini, nanti kita detailkan lagi. Nah, kita buat cerita se, apa ya, semenarik mungkin sehingga kita bisa menyuguhkan kepada para pembaca dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi kalau malam itu berarti kan 30 hari. 30 hari. Tadi disampaikan Bu, siapa tadi itu, kalau sampai 15 hari sudah berhenti, berarti Masirah, Pak. Bu Masira, ya tidak selesai, berarti tidak baik, tidak baik. Sebaik apapun loh yang bab satu, dua, tiga, empat umpamanya seperti itu. Malam pertama, kedua, ketiga, keempat sampai malam ke-14 umpamanya sampai 15, ya bagus, tapi tidak selesai. Nah, kalau menurut saya eh, karya yang baik itu yang selesai. Kalau dikontekskan di sini ya berarti yang ber-ISBN, yang difasilitasi oleh tenaga ilmu gitu. Monggo berlomba-lomba untuk menulis. Saya yakin jenengan semua punya potensi untuk menulis, uh, tentunya dengan berbagai perspektif, berbagai apa imajinasi. Monggo diselesaikan karyanya. Mungkin saat ini karena sudah berjalan beberapa hari di grup saya tidak tahu di grup sini ada yang sudah 20 halaman, ada yang sudah setor sekian halaman, ada yang sudah hampir selesai. Nah, ini monggo berlomba-lomba, disempatkan waktunya. Kalau memang kesulitan ngetik, itu kan bisa pakai voice note gitu ya di HP. Kita ngomong saja, direkam seperti ini kan sudah ngetik sendiri. Nah,
nanti kita tinggal nyalin dibawa ke apa dibawa ke laptop atau kan terus kita rapikan. Oke. Selanjutnya Mbak, syarat novel dan cerpen yang baik, monggo selanjutnya. Originalitas, ide cerita yang unik dan menarik. Mungkin judul boleh sama, tapi saya yakin idenya berbeda. Jadi harus original, harus original. Eh, se- apa ya, sebaik apapun kalau nggak original ya kurang baik. Apalagi sekarang kita ada yang namanya alat atau aplikasi yang mengecek apa itu plagiarisme. Ya, sama halnya kemarin ketika saya menjadi juri itu juga saya gunakan karya-karya anak-anak kita SMA SMK dan yang masuk ke juri itu dicek semua originalitasnya. Idenya original apa tidak, apa murni dari anak itu apa tidak, atau masuk plagiarisme apa tidak dan macam-macam ya. Konsistensi alur cerita yang logis dan karakter yang berkembang secara konsisten ini harus dijaga. Alur ceritanya kadang ada yang flashback, ada yang apa banyak kejutan-kejutan di tengah-tengahnya sehingga baca juga masih menikmati eh, apa yang kita baca. Terus yang terpenting karakter ini harus konsisten. Jangan sampai ada karakter-karakter yang dari awal kita ciptakan terus itu kita rusak sendiri dengan perubahan yang mungkin sangat frontal dari karakter tersebut. Bahasa yang baik ya. Ini saya mohon penggunaan bahasa yang tepat dan variatif. Eh, Ketika mau mengatakan suasana langit yang lagi mendung, tidak langsung menyebut langit yang lagi mendung gitu kan sangat hambar sekali ya. Sangat hambar sekali, kan bisa diolah bahasanya dengan kata-kata indah, kita giring dengan mungkin puisi, dengan pantun, dengan macam-macam, bisa 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 berkembang. Terus bahasanya juga variatif supaya tidak monoton, yang membaca tidak seperti membaca karya ilmiah seperti itu, sehingga pembaca yang menikmati karya kita itu bisa sampai selesai membaca karya kita hingga lembar terakhir. Pesan yang jelas, adanya pesan moral atau tema yang ingin disampaikan tadi. eh, ini karena tujuan kita dari Pais Berkarakter itu ingin menyampaikan pesan-pesan lewat cerita bergambar, maka ini penting sekali dimasukkan. Bisa sesekali menyitir ayat Al-Quran, bisa menyitir hadis, bisa menyitir makola-makola para ulama, para hukama, bisa, monggo, bisa dikembangkan. Selanjutnya ending yang memuaskan, penutup cerita yang memberikan kepuasan bagi pembaca. Sehingga pembaca tadi sudah saya sampaikan, barangkali kalau memang happy ending maka ceritanya itu sampai di akhir itu bisa kita nikmati dan kayaknya kalau diungkapkan itu from zero to hero umpamanya, from nothing to something umpamanya. Jadi dari bukan sesuatu tapi di akhir cerita itu menjadi pahlawan umpamanya, minimal pahlawan bagi sekitarnya. Ada seorang penulis itu yang kadang-kadang membuat karya tulis itu biasanya tidak happy ending, bad ending gitu ya, sehingga eh, mungkin tokonya meninggal, kadang tokonya mungkin ada, saya pernah baca juga itu tokonya murtad, tokonya ini harus kita harus kita pilah dan kita pilih karena ini kita kan Pais Berkarakter ingin memberikan pesan-pesan yang ada muatan moral, ini harus hati-hati dan kita jaga.
bersama-sama. Selanjutnya, eh, Mohon izin Bapak, waktunya oh, sangat, iya, mungkin bisa dipercepat. Mohon izin, maaf. sebuah karya fiksi yang baik tidak hanya menghibur, tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam pada pembaca. Tadi sudah saya sampaikan, ketika karya-karya, tentunya jenengan semua, saya pikir ini seorang pembaca karya tulis, dalam hal ini mungkin karya fiksi, yang banyak sekali, sehingga dari sekian karya fiksi itu ada satu, dua, tiga mungkin yang sangat mendalam, menorehkan kesan kepada kolbu kita. Mungkin itu uh, Bu siapa? Windarti ya? Eka, iya. Bu Eka. Oke. Bu Eka Windarti. Saya serahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 62 dari peserta kita pada siang hari ini yang luar biasa intens untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para narasumber kita pada siang hari ini. Ya, tidur mendekur sampai berbusa. Pak Fatkur memang luar biasa. Buah tomat boleh dikasih kepada Pak Fatkur. Salam hormat dan terima kasih. Baik, hadirin yang kami muliakan, Alhamdulillah untuk materi dari dua narasumber sudah kita cermati bersama dan sayang sekali waktu kita sangat terbatas ya, insya Allah nanti materi akan di-share kepada para peserta dan insya Allah beliau berdua, para narasumber tadi, beliau adalah luar biasa yang intent terhadap giat literasi, sehingga penulis cerpen, penulis apa namanya tadi cerita ya luar biasa. Dan ini ada beberapa pertanyaan, Bapak, mungkin nanti bisa ditanyakan ya kepada para peserta hari ini. Mungkin kalau ada yang bisa ditanyakan, silakan untuk menanyakan langsung kepada para narasumber, baik Ibu Sendang Sari ataupun kepada Bapak Fatkur Rahman. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Nuryati yang tertulis di layar tadi ya. Apakah cerpen juga pakai gambar, Bapak? Begitu. Mungkin Pak Fatkur Rahman bisa menyampaikan nggih menika. Bisa diberi gambar, tapi jangan terlalu banyak. Nanti Oke. untuk mendukung apa yang akan kita eh, sampaikan, di monggo, tapi jangan terlalu banyak. Nanti tidak tahu bedanya antara cerpen dengan cerpen. Ya, ya. Ya, prinsipnya boleh atau bisa, tetapi tidak monoton gambar saja, tetapi justru banyak di ceritanya. Berbeda sekali dengan karya dari Bunda Sari ya. Kalau Bunda Sari justru banyak gambarnya, kalimatnya sedikit, begitu ya. Ngaten nggih Bu Sari? Ya. eh, Misalkan Bapak nanti dari teman-teman peserta ini, juga Bunda Sari, ada kesulitan, kemudian beliau ingin apa namanya berkomunikasi, mungkin bertanya-tanya, mungkin minta petunjuk. Bagaimana Bapak? Siapkah? Siap, siap. Siap, Ibu. Siap, insya Allah siap. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. Jadi para narasumber kita pada siang hari ini sangat luar biasa, berhati mulia, tidak sombong, suka menabung, ya, berhati malaikat, siap berbagi ilmu di setiap saat, luar biasa, nggih. Artinya di luar jam ini beliau insya Allah akan bersedia untuk dimintai bagaimana caranya membuat cerpen yang bagus, bagaimana cara menulis yang benar dan seterusnya. Setelah tadi sudah disampaikan.
Baik, dari para peserta, adakah yang ingin ditanyakan? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, monggo untuk disebut nama dari mana dan mau bertanya kepada Bapak atau Ibu. Maksudnya Bapak atau Ibu narasumber. Kami silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf untuk off cam, ya, masih mengajar ini posisinya. Begini, Oke. yang pertama untuk semua dari narasumber, ketika kita dihadapkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa dari seorang guru, kemudian kita kepingin menulis secara konsisten. Mungkin berbagi tips bagaimana agar bisa istiqomah untuk menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membedakan karya dari puisi, cerpen, dan novel. Ya, ini mungkin nanti ada kriteria sendiri dari penerbit, apakah puisi ini harus diterjemah atau bagaimana. Kemudian untuk cerpen, ya ini cerpen itu harus berapa judul, dan novel ya itu yang harus bagaimana. Mungkin yang ketiga itu karakter yang dimiliki, yang diangkat dari tema on ini. Kemarin sudah membaca sekilas akhlak-akhlak mahmudah yang dicanangkan untuk memberi solusi pada masa anak-anak sekarang ini. Kemudian apakah ketika ada akhlak mahmudah kemudian akhlak madmumah ini dijelaskan dalam isi cerpen tersebut, untuk memberi solusi dari menerangkan dari sifat mahmudah ini boleh untuk menjelaskan akhlakul madmumah dulu. Apakah seperti itu? Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin banyak yang ke Pak Fatkur nggih, masalah tentang cerpen. Kalau saya tentang konsisten menulis saja. Saya pribadi konsisten menulisnya itu karena kita ibu-ibu yang bekerja, ya. Jadi mulai bangun tidur setelah sholat subuh itu kita kan otomatis umek di dapur, setelah itu ngantar anak sekolah, terus bekerja. Jadi saya itu mengerjakannya cerpen itu kalau malam. Jadi malam itu setelah anak-anak tidur, kita tidur dulu, istirahat sejenak, kira-kira bangun jam 12, jam 1 kita sholat dulu, setelah itu baru kita menyelesaikan tugas kita, cergam saya. Jadi ini jadinya itu lebih, karena kita sudah tidur, sudah segar, pikiran juga sudah enak, kita bisa melanjutkan. Ngaten. Jadi tidak ada konsistennya seperti itu kalau saya. Kalau untuk kegiatan dari pagi sampai sore kita nggak bisa melaksanakan, kita bisanya malam. Ngaten. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Fatkur ya mengenai cerpen dan novel ini tadi. Ngaten. Terima kasih. Langsung ya Bu Eka. Enggak langsung. Ya, tadi disampaikan oleh penanggap bahwa bagaimana tips untuk menulis. Benar yang disampaikan Bu Sari terkait dengan tips ini memang harus pinter-pinter cari waktu. Apalagi ibu-ibu tadi sudah sampaikan beliau seperti itu. Dari suka ketika menulis itu saya agak punya apa ya, kebiasaan itu agak malam. Suaranya kurang jelas, Bapak. Gitu. Iya. Agak mendekat.
biasanya malam juga sama dengan Bu Sari, ya. Sama dengan Bu Sari, ketika mau menulis, ya malam-malam itu saya sempatkan waktunya untuk menulis. Selanjutnya atau barangkali mungkin akan subuh sempatkan beberapa. Nah, tapi yang terpenting kalau kebiasaan saya pakai voice note itu saya simpan di HP dulu. Jadi ide-idenya apa itu saya omongkan saja semua, nanti kan itu ngetik semua sendiri ya, tinggal mengganti nanti dimasukkan ke tulisan kita. Terus tadi ada pertanyaan karena ini akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, apakah diperbolehkan ketika mau menjelaskan itu apa ya menjelaskannya itu dari akhlakul mahmudah dulu. Sebetulnya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Monggo dijelaskan yang mahmudah terlebih dahulu, setelah itu menuju ke mahmudah atau akhlakul karimah. Terus terkait dengan aturan penulisan, baik cerpen maupun cergam atau tadi itu apa novel, tentu nanti di grup barangkali bisa di-share aturan-aturannya Bu Eka nggih. Yang Nggih, di siapa itu dari Telaga ini. nggih. Insya Kemudian Allah nanti dari pihak eh, Telaga Ilmu akan menyampaikan materi ini tadi, materi kita hari ini. oh gitu, nggih nggih. Monggo. Sudah cukup, Bapak? Bagaimana, Bapak? Ada yang belum terjawab ya? Sudah cukup. Terima kasih banyak atas ilmunya. Amin. Insya Allah, barokah nggih, Pak nggih. Selamat mengajar, luar Assalamualaikum. biasa ini Pak Guru. Masih dalam kondisi mengajar, tapi juga memperhatikan materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang lain yang Terima ingin kasih bertanya? Bapak, terima kasih Ibu. Ada yang lain yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Di chat room kayaknya ada tadi, Bu. Kalau belum ada, saya boleh toh, Bu Eka? Oh, boleh. Sambil menunggu penanya yang lain, saya Nje, mungkin nje, nje. Nje, Bunda, monggo, monggo. Oke, matur nuwun, ada 2 pertanyaan. Yang pertama kepada Ibu Sari. Nggih, Bu. Paparan Ibu Sari tentang cerita gambar sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita hubungkan dengan komik Shinchan, Ibu Sari ya, komik Shinchan yang dulu pernah ngetop ya, itu disukai bukan di kalangan anak-anak saja, tetapi orang tua-tua pun sangat suka, termasuk saya juga sangat suka. Nah, pertanyaannya, bagaimana trik-trik ya, mungkin membuat gambar-gambar yang bisa disajikan untuk cerita-cerita yang merupakan pembangunan karakter anak-anak yang sudah usia SMP, SMA, SMK. Kalau tadi kan gambar-gambarnya untuk anak-anak usia SD ke bawah, nggih. Jadi bagaimana trik-triknya kalau untuk anak SMP, SMA, SMK. Kemudian yang untuk Bapak Fatkur, saya ingin bertanya Bapak, karena ada cerpen atau novel itu terkadang itu happy ending, sehingga kita sampai bermimpi-mimpi pun masih ingat cerita tersebut. Tapi juga ada yang sad ending, sehingga mempengaruhi urat saraf kita, sehingga setelah membaca itu kita bisa pusing, bahkan bisa tegang, karena membayangkan kisah sedih yang di akhirnya itu. Nah, kira-kira menurut Bapak, mana yang lebih baik antara novel atau cerpen yang happy ending atau yang sad ending? Matur nuwun. Oke. Saya dulu nggih, Pak nggih. Monggo. Oke, monggo Bu Sari. Oke, terima kasih Bu Masira. Untuk usia SMA memang cergam untuk Shinchan pada waktu, bukan cergam sih, film untuk Shinchan kan tidak gambarnya hanya seperti itu, tetapi kan bisa menarik dari semua kalangan, dari kalangan anak-anak sampai pada waktu itu anak remaja suka dengan film Shinchan karena mungkin kekonyolan dari sang tokoh. Untuk gambar Shinchan
apa namanya biasa, maksudnya untuk gambarannya kan hanya receh-receh tapi menarik karena ceritanya. Untuk anak SMA, kalangan anak SMA itu bisa dibuat menarik mungkin. Tidak seperti kalau di anak TK itu biasanya kan mengenai animasinya melalui binatang atau manusia pada umumnya seperti itu. Tetapi kalau di anak SMA mungkin bisa divariasi dengan gambar-gambar yang lebih menarik, misalnya seperti kayak kalau anak SMA lebih yang berimajinasi seperti kayak Dragon Ball, lebih ke kesatriaan seperti itu yang untuk bisa menarik ke usia anak SMA ngaten. Jadi agak ada perbedaan memang di gambar untuk usia PAUD sama usia PAUD, SD, SMP sama SMA itu ada perbedaan di gambar-gambarnya itu ada sedikit perbedaan. Kalau untuk anak SMA seperti komik-komiknya itu kan beda. Kalau kita baca-baca dari komik-komik itu kan ada perbedaannya sendiri. Jadi ada misalnya ada karakter seorang perempuannya itu sudah berbeda dengan perempuan pada gambar di anak PAUD. Perempuannya sudah ada sewu, ada perbentukan lekuk tubuh, perbentukan bentuk mata berbinar, mata senang, mata sedih itu menunjukkan karakter-karakter yang lebih ditonjolkan untuk anak usia remaja. Gitu aja, Bu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Bu Masiro ya yang bertanya terkait dengan ada karya tulis, cerpen atau novel yang set ending atau happy ending. Saya lebih condong kemana gitu ya. Ini memang beda-beda penulis. Ada yang suka gaya penulisannya itu happy ending. Ada yang tidak seperti itu, sebaliknya. Kalau saya pribadi lebih suka yang happy ending supaya ketika membaca itu ya enak gitu ya, tidak terbawa-bawa ke mimpi kata Bu Masiro tadi itu. Nggih. Nggih, kalau saya lebih suka ke happy ending. Mengingatkan Bu Eka di kolom chat Bu Sari kan? Ya, yang di chat masih ada. Yang di chat tadi untuk bertanya pada Bunda Sari. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dari mana Bapak? Saya Pak Fani dari Gresik, Bu. Oh, ngaten injih. Monggo Bapak badhe nyuwun pirsa datang Pak Fatkur. Iki kali Ibu Sari. Oh, kali Ibu Sari. Monggo, monggo Bapak nggih. Ini mengenai cergam ini ya, Bu nggih. Nggih. Cergam. Kalau biasanya menulis itu kan contohnya kan tidak harus real, kan bahasa anak-anak. Kadang kan kita itu mencari-cari cerita yang tidak fakta gitu loh. Apakah boleh seperti itu, Bu? Boleh, Pak. Sangat boleh. Sangat boleh, tidak fakta. Apa tidak termasuk membohongi anak ya, Bu? Maksudnya gimana? Maksudnya tidak fakta seperti bagaimana, Pak? Ini maksudnya... Ya, seperti ceritanya ada anak jatuh, nanti kamu seperti ini, tapi kita gambarkan dalam bentuk gambar biar anak itu bisa menerima gitu saja. Boleh kan? Jadi seperti ceritanya yang tidak real, istilahnya sekarang itu memberikan pengajaran dengan menakut-takuti gitu loh, Bu. Oh. Boleh. Kalau untuk memberikan pengajaran untuk menakut-nakuti ya tidak boleh, Bapak. Seperti tidak boleh. Jadi kita cerita bergambar itu seperti, ini buku ceritanya ini seperti ini. Ini kesabaran si Ul. Mungkin bisa enggak? Ini menceritakan mungkin sekilas ini kalau di dalam buku ini itu hampir sama dengan
isinya metamorfosis kupu-kupu, tetapi dalam bentuk cerita yang kita kemas dengan berbeda. Mungkin banyak cerita-cerita yang tentang metamorfosis kupu-kupu di dalamnya hampir sama, tetapi dengan judul yang berbeda. Itu boleh. Nah, kita memberikan seperti buku saya yang kedua ini, yang keberapa ya ini ya? Nah, yang ini nanti menceritakan tentang bagaimana sikap kita, cerita bergambar kan kita memberikan contoh yang baik kepada anak Bapak. Ya, memberikan contoh yang baik, bagaimana sikap kita tolong-menolong, terus bagaimana kita bersosialisasi dengan teman. Kalau sekarang mungkin ada yang namanya sering kita temui adalah pembulian. Masih ada adzan. Nggak ada adzan ini masih. Saya sebentar nggih. Sama-sama Bu. Di sini juga ada. Nggih, saya berhenti sebentar nggih, ada adzan saling bareng. Ya. Mohon izin Bunda Sari. Mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, jadi mungkin jawaban tidak bisa disampaikan pada kesempatan ini ya. Jadi mungkin nanti bisa lewat nomor HP, manakala nanti membutuhkan keterangan dari Bapak Fatur, itu insya Allah ada nomor HP-nya, monggo untuk bisa dicatat. Untuk nomor Bapak Fatur 081 515 700 141. Mungkin Bunda Sari bisa menyampaikan nomor HP-nya, Bunda Sari? Oh, iya. Untuk nomor saya 0858 kok jadi lupa ya nomornya ya. 0858 1656 1656 1656 0313. 0313. Kami ulang ya Bunda. 0858 1656 0313. J. Di grup juga Demikian. sudah ada kan Bun? Di grup juga sudah Iya. ada. Iya, alhamdulillah.
Baik, dari semua para narasumber, terima kasih Bapak Fatur Rahman, terima kasih Bunda Sari, juga terima Sama-sama. kasih kepada Bapak Ali Mustafa, juga Bunda Neni yang luar biasa sudah memberikan semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan di Hari Guru tahun ini kita benar-benar bisa menjadi guru yang bermutu agar Indonesia menjadi negara yang maju. Demikian ya Amin. Ayah Bunda. Amin. Insya Amin. Allah untuk Amin. pertemuan kita di Zoom meeting kali ini ada kurang lebihnya kami mohon maaf karena membentuk akhlakul karimah itu sangat dekat dengan namanya budaya. Artinya kita membudayakan anak kita untuk selalu lemah lembut dan seterusnya untuk menghargai dari budaya kita sendiri. Mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah kekuatan yang luar biasa untuk menjadikan generasi penerus menjadi generasi emas di 2045 nanti. Insya Allah, amin. Amin. Ya, Amin. ya. Bolehkah kami berpantun, Bapak Ibu, sebagai Oke. penutup? Irian banyak burung cendrawasih, roti mengembang Cakep. diberi ragi. Cakep. Cukup sekian Cakep. dan terima kasih. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi. Ada kurang lebihnya kami bersama Bu Masyiro dalam mengantarkan acara pada siang hingga sore hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para Waalaikumsalam Waalaikumsalam peserta, warahmatullahi warahmatullahi jangan lupa. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Untuk amin, amin. selanjutnya, monggo foto bersama Ibu Eka, Mbak Dinda. Kita bisa foto bersama. Bentar, Bu. Salam literasi ya. Baik, terima kasih. On Bapak kamera. Ibu, kameranya. Bapak Ibu, kami tunggu On 5 kamera detik. semuanya, mohon on kamera semuanya. Salam literasi. Bunda Sari ya. Oke. Ditunggu terlebih dahulu. Kami hitung ada 2 slide. G. Untuk slide yang Siap. pertama, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ditahan terlebih dahulu. Slide yang kedua, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu pada siang hingga sore hari ini. Kita ketemu lagi di hari Senin di jam yang sama, jam 12.30 sampai jam 14.30. Jangan lupa mengisi presensi karena syarat untuk mendapatkan sertifikat dengan mengisi minimal 4 kali. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih Bu Masyiro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Yang Sari. benar. Terima Sami-sami kasih Bu Bu Nurul. Terima Mudah-mudahan kasih jumpa semuanya. lagi. Barokah, Bu barokah, Nani. barokah. Sami-sami. Bareng. Abdullah Salim, Pak David Yusuf, Waalaikumsalam. Pak Ahmad Fanani. Alhamdulillah.